Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, terima kasih atas penyertaan-Mu yang masih Engkau sertai kepada kami, sehingga kami umat-Mu masih dapat berkumpul di tempat-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan mendengar firman-Mu, bukakanlah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, begitupun juga pemirsa Nusantara TV dimanapun kita berada. Firman Tuhan yang menjadi perenungan di Minggu 17 Agustus 2025 tertulis di dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai yang ke-17, demikian firman Tuhan. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudara yang terkasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada gubernur-gubernur yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memuji orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan. Melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah kaisar. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, begitupun juga pemirsa Nusantara TV, sadar atau tidak sadar di dalam hidup ini, hidup kita adalah sebuah perziarahan. Sebuah proses hidup yang terus berjalan, yang bagi kebanyakan orang, satu sisi dalam perjalanan hidup ini, beberapa orang tidak mempunyai tujuan hidup. Tapi dalam satu sisi, perjalanan kehidupan seseorang ini mempunyai tujuan. Terkadang Bapak Ibu, yang manakah saat ini perziarahan hidup ini yang kita jalani? Apakah kita dalam sisi orang yang tidak mempunyai tujuan hidup, atau kita seseorang yang berziarah yang mempunyai tujuan hidup? Bapak Ibu, saya teringat film yang bernuansa agama ketika saya SD. Film itu berjudul Kerasakti atau Journey to the West, perjalanan mencari kitab suci ke barat. Film ini memang film agama yang melatar belakangi agama Buddha. Ada seorang biksu yang bernama Tom Sancong yang mempunyai 3 murid. Sung Gokong, Pat Kai, dan Wuching. Murid biksu ini adalah gambaran binatang. Sung Gokong adalah gambaran kera, Pat Kai adalah gambaran babi, dan Wuching adalah gambaran musang. Dalam perjalanan film ini digambarkan adalah seseorang biksu dan muridnya mencari kitab ke barat untuk bertemu Sang Buddha. Tetapi dalam perjalanan hidup mereka tidak mudah. Banyak siluman dan iblis yang mereka hadapi. Begitupun juga ada perdebatan dalam tim mereka. Tetapi dalam film ini pada akhirnya biksu dan ketiga muridnya sampai ke barat untuk mencari kitab suci itu. Bapak Ibu, dalam proses hidup kita juga, kehidupan kita ini juga mengalami perjalanan yang panjang.
Seperti ibaratnya labirin. Dia mempunyai banyak pintu dan banyak belokan. Tetapi hanya ada satu pintu keluar. Jadi bisa kita bayangkan labirin adalah banyak jalan, banyak belokan, tetapi jalan keluarnya hanya satu. Seperti itulah juga Bapak Ibu kehidupan kita yang kita rasakan dan kita imani sebagai pengikut Kristus. Banyak sekali perjalanan yang akan kita hadapi, banyak permasalahan yang akan kita hadapi, tetapi hanya satu jalan utama dan jalan keluar, yaitu melalui Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Bapak Ibu, inilah yang kita lihat dalam nats ini, bagaimana Rasul Petrus mengingatkan bahwa hidup kita adalah perziarahan, pilgrimage. Atau di ayat 11 dikatakan bahwasannya kita sebagai pendatang dan perantau. Bapak Ibu, apa dan bagaimanakah ajaran yang dapat kita petik dari perjalanan sebagai seorang peziarah? Yang pertama, hiduplah sebagai orang yang bertransformasi. Ayat 11, saudara-saudara yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Bapak Ibu, Petrus menyatakan dan menasihati para jemaat yang hidupnya penuh dengan penderitaan sebagai pengikut Kristus. Jadi jangan kita pikir Bapak Ibu ketika kita memilih mengikut Kristus, hidup kita nikmat. Justru terbalik. Hidup kita akan penuh penderitaan. Hidup kita akan merasakan banyak susahnya. Apalagi dalam hal ini jemaat pada saat itu, jemaat Asia Kecil mengalami penyiksaan karena mereka hidup di tengah-tengah masyarakat kafir atau penyembah berhala. Oleh karena itu Petrus mengingatkan bahwa kewarganegaraan kita di bumi adalah sebagai pendatang dan perantau. Kita di bumi ini adalah sebagai pendatang dan perantau. Bapak Ibu, saya rasa hampir semua dari antara kita, begitupun juga semua pemirsa Nusantara TV, pernah merasakan hidup merantau. Pernah merasakan hidup untuk keluar dari kampung halaman, untuk menguji mental kita. Apakah kita kuat di tanah perantauan atau tidak? Tetapi yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, apakah ketika kita pergi merantau dan pulang kembali, atau mempunyai kesempatan untuk pulang kembali, karena tidak semua perantau mempunyai kesempatan pulang. Tetapi ketika ada kesempatan pulang, kira-kira apakah kita masih sama seperti sebelum kita pergi? Seharusnya perantau yang hebat, ketika dia pulang, dia harus berbeda dari ketika bagaimana dia di kampung. Makanya biasanya dalam orang Batak, ketika seseorang perantau pulang ke kampung halaman, dia akan tiba-tiba menjadi seperti raja. Padahal belum tentu dia berhasil di tanah perantauan. Tetapi gambaran kita, ketika orang-orang yang sudah merantau dan pulang ke kampung halaman, dia adalah orang yang berhasil. Tetapi apakah memang betul-betul mereka semua orang yang berhasil? Bisa saja di tanah perantauan sana, hidup mereka untuk makan saja seperti hari Senin Kamis. Hanya hari Senin dan Kamis yang bisa makan, sisanya berpuasa. Kita tidak tahu. Tetapi Bapak Ibu, justru ketika kita merantau dan kita pergi kemanapun berada, ketika kita pulang, hidup kita harus berubah. Seperti kupu-kupu. Kupu-kupu sebelum menjadi kupu-kupu yang cantik, dia adalah ulat yang menjijikkan. Tetapi ketika dia berubah dari ulat menjadi kupu-kupu yang indah, dia terus baik dipandang oleh mata kita. Begitupun juga hidup kita Bapak Ibu, ketika kita berani berubah, ketika kita berani bertransformasi, hidup kita harus menjadi lebih baik. Dan kita harus bisa menghindarkan hal-hal yang mencoba mengganggu iman kita. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika kita pergi merantau, apa yang harus kita cari? Biasanya molo di halak Batak di dok, molo neng mangarato halaki, ikon margana dona dilului. Alai sa sitong na sitoho do tae, dia do tumagon. Marga manang huria. Ketika kita merantau, apa yang harus kita cari? Gereja kah atau perkumpulan marga?
Kalau kita orang Batak, kedua-duanya bisa kita dapatkan di gereja. Jadi molo mangarato pihita kamang akainang perjolo ma lului hamu hakabipi unang na asing. Dalam hal ini ketika kita mengatakan kepada anak-anak kita, keluarga kita, ketika merantau, bilanglah carilah gereja. Dalam gereja lah ada tempat kita untuk berteduh dan berlindung. Itu yang pertama ketika kita memiliki hidup yang bertransformasi, ayat 11. Yang kedua, milikilah cara hidup seperti Kristus, ayat 12. Bapak Ibu, Rasul Petrus kembali mengingatkan kita bahwa hidup sebagai peziarah adalah hidup yang mempunyai cara hidup yang baik. Ketika kita sebagai seseorang peziarah, hidup kita harus menjadi yang lebih baik. Dan bahwasannya ketika kita sebagai seseorang Kristen, hidup kita harus mempunyai cara hidup seperti Kristus, sang kepala gerakan. Hal ini dikatakan bahwasannya pada saat itu jemaat Asia kecil tidak terlepas dari tuduhan-tuduhan yang buruk. Oleh karena itu bagaimanakah Petrus mengajarkan supaya mereka tidak terkena tuduhan-tuduhan yang buruk? Lakukanlah hal yang baik. Teruslah berbuat baik. Bagaimanapun orang memandang kita, teruslah kita berbuat baik. Dalam hal ini Petrus mengajarkan melalui cara yang praktis di ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Inilah yang sering kita dengar Bapak Ibu, ketika ada kejahatan, jangan dibalas kejahatan. Melainkan balaslah kejahatan dengan melakukan perbuatan baik. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah perbuatan baik. Dan di ayat 15 dikatakan, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Bapak Ibu, ketika kita berbuat baik, kita sudah memiliki cara hidup seperti Kristus. Pertanyaannya, apakah kita semua bisa dan berani memiliki cara hidup seperti Kristus? Apakah dari antara kita bisa seperti Kristus, tidak khawatir di tengah badai yang bergelora? Kita lihat Yesus Kristus ketika bersama murid-muridnya, di tengah badai bergelora, murid-muridnya takut, tetapi Tuhan Yesus dengan tenang dia tidur. Apakah dalam hidup kita ketika ada badai yang bergelora, apakah kita bisa bertahan di dalam ketenangan kita? Apakah kita bisa tidak emosi ketika banyak orang yang mencoba menguji kita? Apakah kita bisa tidak membalaskan kejahatan walaupun kita tidak pernah berbuat jahat? Bapak Ibu, Kristus tersalib bukan karena kesalahannya, tapi dia untuk menebus dosa umat manusia. Apakah kita bisa? Saya yakin kita bisa ketika kita memiliki cara hidup seperti Sang Guru Agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, jadilah orang yang taat aturan. Ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Bapak Ibu, Petrus menasihatkan ketika kita sebagai seseorang peziarah, ketika kita berjalan dalam hidup ini, kita harus menjadi orang yang taat aturan. Kita harus menjadi orang-orang yang menghargai, menghormati pimpinan negara. Dalam hal ini dikatakan Rasul Petrus, siapakah pimpinan negara itu? Lembaga-lembaga manusia, kaisar dan gubernur. Ayat 13, tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada gubernur-gubernur yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memuji orang-orang yang berbuat baik. Bapak Ibu, dalam ajaran kita pun HKBP mengajarkan bahwasannya pemerintah itu datang dari Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, dan begitu pun juga pemirsa Nusantara TV, yang bagaimana saat ini kita ditunjuk sebagai memimpin di pemerintahan, lakukanlah perbuatan yang baik. Sejahterakanlah, hindarilah korupsi, hindarilah KKN, tunjukkanlah bahwa kita adalah yang dipilih Allah untuk menjalankan segala tugas dan tanggung jawab. Seperti yang dikatakan di Roma 13 ayat 2. Dan itu juga lah yang kita pahami dalam gereja kita.
bahwasannya pemerintah yang berwibawa datang dari Allah untuk mewujudkan keadilan, melindungi, memelihara, melawan kejahatan, dan menyediakan yang perlu bagi warga negara dan kehidupan umat. Akan tetapi Bapak Ibu, ketika kita ditunjuk sebagai seseorang yang mempunyai kuasa untuk memerintah, ibaratnya papan catur, jangan jadikan rakyat itu sebagai untuk memuaskan nafsu kita. Jangan kita majukan suka-sukanya, kita korbankan suka-sukanya, kalau tidak seturut dengan jalan yang Tuhan berikan. Maka dari itu Bapak Ibu, gereja kita juga memahami bahwasannya gereja harus mempunyai suara profetis atau suara kenabian. Bagaimana untuk mengkritik dan mengingatkan pemerintah jika mereka tidak berjalan dengan ranah yang baik. Jadi gereja bukan hanya harus menikmati apa yang diberikan pemerintah, tetapi juga gereja harus menjadi patron, melihat apakah pemerintah itu berjalan dengan baik atau tidak. Pemerintah bisa dikritik apabila dia salah. Bapak Ibu, inilah kita sebagai seorang yang berziarah, jangan takut mengkritik selama yang kita kritik itu baik dan tepat sasaran. Alayunang terbalik, kita mengkritik yang benar tetapi kita salah. Tetapi haruslah kita kritik yang salah itu dan jangan takut ketika kita benar. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu, hiduplah sebagai orang yang merdeka. Bapak Ibu, sebagai peziarah kita harus terus hidup merdeka dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan. Ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu, terlebih utama kita saat ini merayakan hari ulang tahun bangsa Indonesia yang ke-80 tahun. Pertanyaannya, apakah kita memang sudah betul-betul merdeka? Coba kita renungkan secara dalam Bapak Ibu, apakah kita memang betul-betul sudah merdeka? Bapak Ibu, di hari Kamis, saya bercerita dengan salah satu teman perempuan yang mempunyai profesi sebagai guru. Dia pada saat itu sekolah yang dia ajar melakukan pra-perlombaan 17 Agustus. Terus saya tanya, perlombaan apa yang dibuat? Merebut kursi, joget balon, vokal grup, memasukkan paku, dan yang lain-lain. Bapak Ibu, terkadang apakah kita pernah berpikir, kenapa ketika 17 Agustus lomba kita seperti itu? Di mana sebetulnya jiwa kemerdekaan ini? Apa makna ketika perlombaan dibuat merebut kursi? Apa makna kemerdekaannya? Apakah kita mau diajarkan bahwasannya kita harus merebut kursi orang? Apakah kita diajarkan untuk menjadi orang yang rakus? Apakah kita diajarkan untuk menjadi orang yang tidak mengucap syukur? Lalu apa ketika kita berlomba, ketika perlombaan itu memakan kerupuk? Apa makna kemerdekaan dari makan kerupuk? Apa makna kemerdekaan dari memanjat tebing yang dilumuri dengan oli? Atau apa makna ketika kita mengambil koin dari labu yang dilumuri oli dengan mulut kita? Di mana makna kemerdekaannya? Terkadang apakah kita bisa merenungkan ketika negara, aturan kita bangga dengan merayakan 17 Agustus, bagaimana para pahlawan telah berjuang untuk memerdekakan bangsa ini, tetapi kita tengok lomba-lombanya, memasukkan jarum ke dalam botol lah, joget balon lah. Di mana asas kemerdekaan kita? Coba kita renungkan secara dalam Bapak Ibu. Apakah kita betul-betul sudah merdeka? Apakah pikiran kita ini tidak terbelenggu lagi ketika seseorang sukses? Apakah pikiran kita ini bisa mensyukuri ketika teman kita lebih baik daripada kita? Atau kita hanya terus iri? Atau kita hanya terus insecure dalam hidup ini? Sehingga kita terus merasakan overthinking dalam hidup ini. Bapak Ibu, bangsa kita sudah merdeka. Dan kita pun juga harus merdeka. Apalagi tepat di Minggu 17 Agustus ini. Biarlah kita sama-sama merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Mari kita sama-sama mendukung pemerintah dan
tidak lupa mengkritik jika mereka dalam perjalanan yang salah. Kita sama-sama berharap bahwasannya semoga kemiskinan terus berkurang, korupsi makin berkurang, dan tidak ada lagi para orang-orang yang ingin menggerogoti kekayaan alam kita hanya demi kepentingannya sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setiamu yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat merasakan firman-Mu yang Engkau ajarkan kepada kami bahwasannya kami sudah orang yang merdeka. Begitupun juga pada hari ini kami merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Biarlah kiranya kami berdoa kepada bangsa dan negara kami, berkatilah dari Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta jajarannya, berikanlah mereka hikmat kebijaksanaan untuk mensejahterakan bangsa ini. Begitupun juga seluruh gerejamu yang terus mendukung pemerintah. Biarlah kiranya ajarkanlah kepada kami untuk tetap menyuarakan kenabian apabila pemerintahan ini berjalan di jalan yang salah. Berkatilah kiranya semua jemaatmu, jemaat HKBP Napa, dan begitupun juga pemirsa Nusantara TV dimanapun mereka berada. Apabila mereka dalam keadaan sakit, apabila mereka di dalam keadaan letih lesu, apabila mereka di dalam keadaan putus asa, berkatilah mereka, ajarkanlah mereka untuk hanya berharap di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.